Istri Masa Depan episode 26. 3 bulan lamanya Evan membina hubungan suami istri dengan Safriana. Dan selama itu mereka tinggal di sebuah rumah yang memang sudah disiapkan keluarga Safriana. Rumah yang cukup besar yang berada di tengah-tengah kota Jakarta. Hubungan pribadi keduanya berjalan seperti yang diharapkan. Tak ada konflik fisik sedikit pun. Ya, karena memang seperti itulah peraturannya. Sesekali Safriana mengajak Kendra, kekasihnya, menginap di rumah mereka. Tak ada kecemburuan sedikit pun dari Evan. Dan sebaliknya, sesekali Evan mengunjungi Tiara ke Bandung untuk melepas rindu. Saat ini Safriana sudah mulai kerja di perusahaan keluarganya. Meski bukan perempuan baik-baik, Safriana adalah sosok yang rajin dan disiplin. Ia ingin segera menguasai warisan sang ayah dan memutuskan keterikatannya dengan Evan. Karena itulah, ia tidak bisa main-main jika menyangkut tentang perusahaan. Sedangkan Evan sendiri, dirinya semakin sibuk seiring berjalannya waktu. Pernikahannya dengan Safriana memberi keuntungan dalam hal bisnis untuk keluarganya. Ayah Safriana bahkan menghadiahkan sebuah hotel bintang 5 untuk dirinya, dan itu benar-benar membuat Evan semakin sibuk hingga jarang mengunjungi Tiara yang setia tinggal di rumahnya yang berada di Bandung. Kadang, Evan merasa tidak enak hati. Pernikahannya dengan Safriana hanya sebuah kontrak, tapi keluarga Safriana sudah memberikan semuanya untuk dirinya. Evan berjanji dalam hati, jika semuanya telah berakhir, ia akan mengembalikan apa yang telah diberikan oleh keluarga Safriana untuk dirinya dan juga keluarganya. Ia tahu pasti mereka semua akan tersakiti, akan kecewa dengan apa yang sudah ia dan Safriana lakukan. Tapi ia tidak ingin menjadi pengecut dengan membohongi keluarga mereka sekali lagi saat kontrak mereka berakhir nanti. Ya, Evan akan mengakui semuanya di hadapan keluarga besar mereka, dengan atau tanpa persetujuan Safriana. Bukan karena ingin menjadi sok jantan, tapi karena Evan berpikir jika itu harus ia lakukan saat semuanya telah berakhir nanti. Evan menghela napas panjang. Hari ini ia sangat lelah dengan setumpuk pekerjaan di meja kerjanya. Safriana baru saja menghubunginya, berkata jika istrinya itu tidak akan pulang malam ini, mengingat ini adalah Sabtu malam. Biasanya, Safriana akan menginap di tempat Kendra lalu pulang pada Senin sore. Atau terkadang Kendra lah yang akan menginap di rumah mereka, menghabiskan weekend bersama. Ya, selalu seperti itu. Dan itu artinya, kini saatnya ia pulang ke Bandung, mengunjungi Tiara, simpanannya. Evan sedikit tersenyum. Dengan semangat, ia membereskan barang-barang di atas meja kerjanya. Ia tidak ingin telat jika itu tentang menemui Tiara. Entahlah, meski sudah bertahun-tahun menjalin hubungan timbal balik dengan wanita itu, nyatanya Evan tak pernah bosan, dan sepertinya ia tak akan pernah bosan. Kadang, Evan berpikir, sampai kapan hubungan mereka akan seperti ini? Apakah selamanya? Evan tahu jika dirinya tidak mungkin memanfaatkan Tiara terus-menerus. Ada saatnya nanti di mana ia harus melepaskan Tiara. Tapi sebelum saat itu tiba, tidak salah bukan jika ia menikmati perannya sebagai pemilik dari tubuh Tiara? Lagi pula, Evan merasa senang dengan hubungannya bersama dengan Tiara. Ia tidak memiliki rasa sakit hati seperti yang ia rasakan dulu saat memendam perasaan terhadap Karina.
Ya, mungkin karena perasaannya tidak ikut campur di dalam hubungannya bersama dengan Tiara, dan Evan bersyukur karena hal itu. Keluar dari ruang kerjanya, Evan sesekali membayangkan bagaimana nanti Tiara akan menyambutnya. Apa wanita itu sudah menyiapkan diri untuk bercinta dengannya? Di dapur? Di bathtub? Evan tersenyum sendiri saat membayangkan hal tersebut. 2 minggu terakhir, ia tidak menyentuh tubuh Tiara. Karena saat ia pulang ke Bandung, Tiara berkata jika dirinya sedang tidak ingin disentuh. Tapi malam ini, ia tahu bahwa Tiara tidak akan menolaknya lagi. Karena peraturan dalam kontrak mereka menyatakan bahwa Tiara tidak boleh menolaknya selama 3 kali berturut-turut. Masuk ke dalam lift, Evan masih tak dapat menghilangkan senyum di wajahnya saat ia membayangkan bagaimana panasnya hubungan mereka nanti malam. Evan akan membelikan Tiara bunga seperti biasa, mungkin ditambah dengan coklat, permen, atau apapun itu yang membuatnya tampak lebih manis dari biasanya. Karena Evan yakin jika ia merayu Tiara sedikit saja, maka Tiara akan takluk dengan rayuannya. Membayangkan Tiara akan merona-rona di bawah tatapannya membuat Evan tak mampu mengendalikan diri. Pangkal pahanya berdenyut seketika. Ya, ia menginginkan suatu pelepasan, dan itu harus dari diri Tiara. Evan masih sama seperti dulu. Dia bukan lelaki brengsek macam Dirga yang bisa tidur dengan banyak wanita, dengan sembarangan wanita. Hingga kini, Evan hanya pernah tidur dengan Tiara. Dan hal tersebut tidak membuat Evan ingin atau bahkan mungkin memiliki mimpi untuk tidur dengan wanita lain selain Tiara. Baginya, Tiara adalah sebuah alat yang sempurna untuk mencapai klimaks. Ia tidak menginginkan wanita lain. Ia tidak ingin mencoba dengan wanita lain. Dan hal tersebut membuat Evan seakan candu hanya dengan sosok Tiara. Lalu, bisakah nanti ia mengakhirinya? Saat pertanyaan tersebut keluar dari dalam benaknya, Evan hanya dapat menjawab, entahlah, karena ia sendiri tidak tahu bagaimana akhir dari hubungan gelapnya dengan Tiara nanti. Evan sampai di Bandung saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tadi, ia mampir dulu ke beberapa tempat sebelum meluncur langsung ke rumahnya. Evan tahu jika Tiara pasti sudah pulang saat jam segini. Dan benar saja, saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia mendapati Tiara yang sudah sibuk di dalam dapurnya. Tanpa suara sedikit pun, Evan mendekat. Lalu dengan spontan ia merengkuh tubuh Tiara dari belakang. Dan hal tersebut benar-benar membuat Tiara terkejut. Tiara berjingkat seketika. Bahkan dengan spontan ia menjauhkan diri dari Evan. "Hei, ini aku." Evan tidak menyangka jika reaksi Tiara akan sekeras itu. "Oh, Pak Evan." Tiara membenarkan penampilannya. Saat ini, Tiara tampak sedikit salah tingkah di hadapan Evan. "Ya, kamu kira siapa?" Tiara hanya menggelengkan kepalanya. Kaki Evan melangkah mendekat. Lalu jemarinya terulur mengusap pipi lembut Tiara. "Aku kangen." Tiara tampak tegang. Ia menyembunyikan ketegangannya dengan menundukkan kepalanya. "Iya, aku juga. Sekarang Pak Evan duduk saja dulu. Saya masakin makan malam." "Kalau aku mau hidangan utama, bagaimana?" Tiara menatap Evan seketika. Ia melihat mata Evan yang sudah berkabut dengan gairah yang menyala-nyala.
Ia tahu bahwa Evan menginginkan tubuhnya saat ini, tapi ia takut jika Evan menyadari sesuatu yang selama ini sudah ia sembunyikan dari lelaki tersebut. Kita makan saja dulu. Aku lapar." Evan tersenyum. Meski sebenarnya ia sedang berperang melawan gairahnya, tapi ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Toh, Tiara tidak menolaknya malam ini. Mereka hanya akan menundanya sebentar. Evan lalu bersedekap dan menatap ke arah masakan Tiara. "Memangnya kamu masak apa malam ini?" "Itu tadi dibawakan Pak David masakan dari restorannya. Aku cuma manasin sebentar saja," jawab Tiara sembari mengaduk-ngaduk sesuatu di dalam panci kecilnya. Evan mengangkat sebelah alisnya sembari menatap ke arah Tiara. "David, sejak kapan dia perhatian sama kamu?" "Sejak kapan? Pak Evan gak sadar ya? Pak David kan memang sering memberiku makanan seperti ini." "Kenapa? Kenapa? Kenapa apanya?" Tiara tersenyum mendengar pertanyaan Evan yang terdengar sedikit lucu, apalagi saat ia melihat ekspresi Evan yang tiba-tiba mengeras. "Kenapa dia perhatian sama kamu?" "Karena Pak David orangnya baik." Tiara mematikan kompornya. Bahkan, sejak sebelum mengenal Pak Evan, Pak David dan Bu Shirley sudah memperlakukanku seperti saudara sendiri. "Aku gak suka," Evan berkata dengan spontan. "Gak suka? Kenapa?" "Kenapa?" Evan bertanya balik. "Pokoknya aku gak suka kalau ada yang ngasih perhatian berlebih sama kamu." Masih dengan tersenyum, Tiara berkata, "Kita kan gak bisa melarang orang berbuat baik pada kita. Lagi pula, kebaikan Pak David dan Bu Shirley masih dalam tahap wajar." "Gak wajar bagiku. Kayaknya David punya rasa lebih." Dan meledaklah tawa Tiara. "Pak Evan jangan berpikir terlalu jauh. Sudah lebih baik Pak Evan duduk di sana. Aku akan nyiapin makan malam kita." Evan menuruti kata Tiara. Ia berjalan menuju ke arah meja makan, tapi dengan sedikit menggerutu. "Pokoknya, aku gak suka perhatian berlebihan yang diberikan David," tutupnya sembari menjauh. Tiara hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lembut. Bagi Tiara, kadang Evan tampak seperti orang yang sedang cemburu. Tapi di sisi lain, Tiara tahu bahwa Evan tidak mungkin menyimpan kecemburuan untuk dirinya. Kecemburuan hanya milik orang yang menggunakan perasaannya untuk membina sebuah hubungan, sedangkan Evan tidak menggunakan perasaannya saat menjalani hubungan dengannya. Mungkin Evan hanya tidak suka jika apa yang sudah ia klaim menjadi miliknya didekati oleh orang lain, dan hal itu bukan karena cemburu, pikir Tiara. Bersambung, nantikan episode 27-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload ceritaku selanjutnya. Bye-bye.